Sampai kepala sekolah juga kaget, sempat ngedatangin. Meskipun usaha saya masih kecil, saya selalu melibatkan banyak orang dalam usaha saya. Saya kayaknya nggak bakal ngelanjutin bisnis kayak gini lagi gitu. Kayak resikonya terlalu tinggi buat saya. Lo mau pakai baju mas-mas itu gimana, Jun? Soalnya modelnya udah anak muda gitu kan. Ngobrol santai. Jun, founder termuda di Indonesia. Masya Allah. Lo tau gak siapa? Makasih ya udah bilang termuda. Bukan lu. Siapa? Bukan. Siapa? Samping kita Oh, nih, ya Jun. Allah. Siapa lagi kalau Masya bukan Mas Ari. Mas Ari, apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah. Sehat ya, Mas ya? Sehat. Alhamdulillah. Awalnya memang malu-malu, nanti lama-lama nggak tahu malu. Nggak tahu Tenang malu, aja, betul. cukup kita doang nggak tahu malu. Mas, Ya. kok ente bisa sih orang-orang founder termuda loh, Cun? Orang Iya. biasanya tuh umur 40 tahun, umur 50 tahun, dia bisa menjadi seorang pengusaha atau founder clothing di Indonesia. Termuda juga mungkin ya. Ini baju yang lo pakai ini, itu siapa tau nggak? Yang punya siapa? Ya sebelah kiri lah, siapa lagi, Dit? Itu gimana, Mas? Ente bisa perjalanan pertama kali kok bisa sih terpikirkan umur 20 tahun ya? Berapa tahun berarti? Saya mulai itu tahun 2020, berarti 20 tahun saya. Baru 20 tahun. Itu pertama kali langsung jualan di tempat kajian atau di jalan sama istri atau gimana, Mas? Pertama mah teman-teman kajian dulu, setelah itu kita nyoba jualan ke online gitu. Ke Facebook, japriin ke orang-orang teman-teman yang ada di Facebook gitu. Itu masih secara pribadi sendiri Iya, dulu tuh pribadi jualan. pengangkatan dulu gitu. Di usia berapa waktu itu? Usia 19-20 tahun lah. Beliau insya Allah sudah bisa memberikan edukasi dan inspirasi buat para penonton nih, Con. Tadi nggak gampang, lo umur 20 tahun dulu ngapain? Gua tanya. Aduh, 20 tahun tuh kayaknya kalau kilas balik nggak usah diceritain. Ya, saya masih nggak tahu ya. Masih kemana-mana lah, masih banyak alur-alur kehidupan yang harus dijelajahi tuh di umur segitu. Tapi Masya Allah dengan ceritanya Mas Ari ini ternyata berbeda dengan usia pada umumnya. Betul. Karena mungkin kita nggak tahu nih kan setiap orang itu berbeda-beda pengalamannya seperti apa, kisah hidupnya seperti apa. Nah justru itu yang akan kita cari tahu. Boleh, tenang nih. Mas, tapi itu emang kepikiran nggak bakal menjadi pengusaha clothing? Kenapa memilih pengusaha clothing, Mas? Nggak pernah terpikir sih, Bang. Dulu tuh kita cuman mikirnya kepengen jadi orang yang baik, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Apapun jalannya saya jalani gitu. Nggak berbentuk cuman ke clothing aja. Contohnya? Saya pernah jualan parfum juga. Oh, berarti awalnya dari Pulsa parfum. juga, iya. Oke. Kita yang menghantarkan ke itu tuh parfum. Dulu lumayan menjanjikan sih kita, lumayan. Iya, parfum itu di tahun yang sama atau tahun Dari berapa? tahun 2017-an lah. Pas saya 2017. masih sekolah SMK. Oh, dari zaman sekolah aja udah jualan. Iya. Tapi Mas Ari itu pola pendidikan dari orang tua emang seperti itu, emang dididik ente untuk Enggak sih. menjadi seorang Emang murid mungkin swasta. Karena bisa jadi terpaksa juga ya. Terpaksa karena Ya karena kondisi hidup saya, keadaan. kondisinya sudah begitu gitu. Jadi mau nggak mau saya harus terjun gitu kan. Sempat juga kita turun ke aspal kayak jualan asongan gitu. pernah juga. Pernah sampai Lo bersyukur banget, Cun. naik Iya. bus, turun bus gitu. Terusan sablon juga sempat pernah. Sablon pernah? Sablon. Kita nyari vendor-vendor di kota-kota terdekat kayak di Bandung gitu. Oke, berarti prosesnya ternyata panjang juga ya sebelum akhirnya kan kita ngelihat kondisi yang sekarang tuh luar biasa ya. Tapi betul. ternyata di balik itu yang pertama Mas Ari jualan parfum dulu, udah gitu jualan pulsa malah, Iya. sampai jualan asongan, apa namanya tadi sablon juga, Sablon juga. sampai akhirnya nemu titik sekarang Iya. Mospet. Ya sempat kerja juga pernah pas sekolah yang dimana anak-anak lain itu pas jamnya pulang dia pulang ke rumah, kalau saya nggak Mana ke- ini? kerja ke tempat produksi jamur. Pada saat itu saya yang jadi ini kurirnya, nganter-nganter Pengepul. ke Majalengka, ke Kuningan, nganter-nganter Lumayan barang. jaraknya ya. Supplier ke pasar-pasar gitu. Iya, ya. Masya Allah. Berarti ini emang secara nggak sengaja ente Iya. yang nyebar ke clothing. Nggak sengaja. Jadi hidup kita tuh sebenarnya jalan aja, yang penting ada kegiatan gitu. Nah itu pemicu awalnya akhirnya di clothing ini apa dari perpindahan satu usaha ke usaha lain itu apa nih? Puncaknya sih di Ramadan pas saya sebelum menikah itu tahun 2019 ya.
Itu saya ngejualin produknya, satu produk lokal dari Cirebon. Produk baju Iya, juga. sebab awalnya itu saya gara-gara ditipu sama vendor sablon. Itu sedangkan uang dari customer gitu sudah masuk ke saya kasih DP. Habis itu mereka nggak ada kabar. Dan akhirnya saya minta masukan ke pelaku usaha gitu, clothing gitu. Akhirnya saya dikasih jalan lewat ngejualin barang reject di bulan puasa itu. Yang Untuk nutupin itu juga sebetulnya ya. Terus kayak yang nggak lolos kuisi gitu saya jualin. Selama 1 bulan saya bisa menghabiskan 2 karung itu tuh. 1 bulan? 1 bulan 2 karung. Satu karung itu isi berapa banyak? Kurang lebih 110 bicisan. 1 karung itu berarti Berarti hampir total 5 sekitar kodi ya? 200. Iya, hampir 5 kodi kan. Kurang Terus? lebih. Nah, pas dari situ saya mikirnya ke ini perhitungan uang aja. Pas perhitungan di akhir bulan dan ternyata labanya lumayan juga, bisa menutup pas saya ditipu sama Kurang lebih berapa sablon mas? itu. Sekarang lebih di kisaran berapa labanya? Labanya saya 50% tuh nyampe di 6,5 jutaan 1 bulan itu. 6.500. Masih sekolah. Masih sekolah hitungannya itu. Masih sekolah. Berarti bukan cuma menutupi aja, artinya kan berarti mampu di usia sekolah itu bisa bekerja gitu ya. Masya Allah. Terus Bahkan dari situ? pas sekolah juga kita bisa menghasilkan ya pencapaian sampai belasan juta gitu tiap bulannya. Pas sekolah? Iya. Itu omset bukan keuntungan bersih. Ada teman-teman ente, kok lo bisa sih mas, kok gue nggak bisa gitu? Ada nggak yang kayak semacam? Kalau teman-teman saya sih pas dulu cuek-cuek aja karena dia mungkin cuman jualan gitu aja. Saya juga mungkin bisa gitu, nggak ada apa-apanya ketimbang saya yang kerja gitu. Betul. Cuma mereka cuek tapi mereka tidak aksi, nggak ada aksinya. Biasa kan cuma omong doang ya. Setelah kagetnya itu pencapaian yang terakhir-terakhir ini gitu, kita bisa begini, kaget. Baru tahu ya kelihatan. Sampai kepala sekolah juga kaget. Sempat ngedatangin orang pendidikan gitu, wawancara ke toko saya gitu, pencapaiannya gimana. Tapi nggak, sebelum ngomongin jauh ke toko ini Cun ya, kita kan agak flashback ke belakang. Itu bakal nyangka nggak punya toko saat ini seperti ini gitu, dan punya pegawai entam tadi ya? Nggak pernah nyangka bang, nggak pernah nyangka. Apa sih pertama strategi dilakukan sehingga tuh bisa seperti ini Mas Ari? Kalau saya sih sebenarnya nggak punya strategi khusus. Cuman saya di situ pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi Sekitar ya. meskipun usaha saya masih kecil, saya selalu melibatkan banyak orang dalam usaha saya. Entah dari saudara, teman gitu. Supaya mereka itu ada kegiatan dan mereka tuh merasakan bahwa adanya saya atau usaha saya itu dampaknya ke mereka gitu. Ya, berarti selain itu juga memang peduli sama sekitar ya gitu kan. Oh, Masya Allah. Kita harus peduli dengan orang-orang sekitar kita Cun. Bener kan Mas Ari ya kayak gitu ya? Jangan lupa lupa kulitnya apa kacangnya. Kacang lupa kulitnya. Kacang lupa dimakan Mas Ari. Kacang lupa. Oh, kacang lupa kulitnya. Oke. Cun, gue baru jarang juga nih teman-teman ya. Jadi ya buat lo semua yang lihat sosok mungkin si Mas Ari bisa secara ini kan nggak bisa secara instan ya Mas ya. Ada nggak Mas di kaliku yang pernah lo sempat lo ditipu mungkin? Mas Ari pernah? Sering mungkin. Pernah juga? Sempat mikir juga saya kayaknya nggak bakal ngelanjutin Di Mospet? bisnis kayak gini lagi gitu. Kayak resikonya terlalu tinggi buat saya. Karena saya dulu kan memang basicnya bukan orang yang berkecukupan pada saat itu. Jadi mikir simpel aja lah, nggak mau ambil resiko panjang gitu. Atau sampai akhirnya ketemu tik, kayaknya saya mau lanjutin lagi aja deh, itu apa? Nah ya itu pas ketemu sama pelaku usaha clothing karena sangat menguntungkan banget gitu bagi saya. Setelah itu saya punya tabungan, coba produksi awal sama dia. Dan itu sempat mati juga selama setahun, nggak habis produk tuh, padahal produksi cuma 200 pieces. Itu yang produksi tuh akhirnya produksi MOSFET itu pertama? Sebelumnya? Oh, oke. Nah, sampai akhirnya produksi ke MOSFET tuh gimana tuh? Akhirnya udah ketahuan ada satu hal lagi? Setelah produksi awal itu kita menjadi mitra sebuah brand. Mitra dulu, terus? Jadi agen, terus setahun kemudian saya ada rezeki nyari-nyari penjahit gitu dan ketemu alhamdulillah sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Oh, oke, berawal dari mitra ternyata kayaknya ya. Nah, dari situ mungkin ada punya keinginan sendiri untuk melebarkan sayap dengan produksi sendiri, cari konveksi sendiri mungkin gitu ya. Sampai akhirnya jadilah MOSFET. Ngomong-ngomong namanya MOSFET apa?
Ya ini cuma sebuah penamaan doang sih sebenarnya Bang. Artinya apa? Oh, mos itu dari muslim mungkin ya. Tapi sebelum itu Jun, lo mau pakai baju mospet itu gimana Jun? Nah Yang iya lo pakai? Masya Allah nih. Jadi kalau gue itu kan pakai baju mospet kan ini bukan yang pertama, kan ada juga sebelumnya alhamdulillah kan ya. Nah begitu dipakai pertama ngelihat aja kayaknya udah gua banget, soalnya modelnya udah anak muda gitu kan. Masya Allah masih terjaga. Berarti lo modelnya emang pas banget gitu Iya, ya, pas apalagi banget. juga Jun, lengan pendek gini ya. Ini bener ya, bukan karena kita udah bertemu dengan Mas Ari, ini gue review jujur ya Jun. Review jujur dan clothingan juga mantap ya Jun ya. Selain itu dia, mungkin Mas emang ente mainnya di marketnya anak-anak muda ya? Anak-anak muda itu lebih membara biasanya. Oh betul. Ya mungkin karena mungkin mindsetnya juga kan sekarang kalau orang-orang yang hijrah gitu ya atau anak muda yang hijrah kayaknya kolot ya. Ah nanti gua bajunya kaku, nanti gua mungkin bajunya gede atau coraknya tua banget. Nah mungkin hadirnya Mas Ari membentuk sebuah mospet itu masuk di situ gitu kan, dengan pas masuk ke sasaran, punya desain baju yang ternyata mewakili hati dari anak-anak muda yang hijrah gitu. Betul sekali. Mas, tapi ya menurut ente sendiri mospet ini secara nggak langsung pernah nggak sih mengalami suka dukanya seperti apa ketika lo mengalami pernah ditipu sama orang, tapi pencapaian yang paling tertinggi menurut Mas Ari apa nih saat ini? Iya. Kalau selama ini saya bergelut di mospet itu resiko paling tinggi belum ada sih. Belum ada, masih aman-aman aja karena kita mainnya main aman, cuman jual putus aja, jual nggak mikir putus. panjang. Karena saya tahu diri. Kalau saya ini nggak punya modal atau cash flow yang banyak, Betul. gitu. Jadi yang penting usaha bisa berjalan, modal tetap berputar, gitu. Itu kalau lebih itu sebulan omset bisa di atas 100 Berapa? juta ya? Ada di atas Insya 100 Allah ya? ya, Ya kita sudah ratusan juta sih. Mudah-mudahan tahun ini bisa MM-an. Masya Amin, Allah. semoga ya. Tapi ngomong-ngomong pas kita main itu tuh sebetulnya outletnya sendiri. Kita kan mampir ya ke Mospet, itu tuh outletnya atau memang gimana Mas? Atau orang-orang datang ke situ itu tuh? tuh sebenarnya cuma gudang. Iya. Tapi karena sering banyak teman-teman yang pengen lihat Mospet, akhirnya kita capek kan suka bukain stok. Betul. Nah, Oh, kita jadi malah- pasang display gitu biar nggak Oh capek. gitu. mereka. Iya justru pas saya Karena datang. pas Ramadan juga rame. Ini kirain memang ya outlet sebagaimananya outlet. Oh ternyata sebenarnya basicnya gudang. Bukan sih ya. Oh tapi untuk distribusin penjualan di online. Online. Yang terbesar di online. Kalau omset kemana Mas? Ada nggak? Instagramnya namanya apa? Namanya mospet.id. Mospet.id Cun. Mospet.id. Dan BA itu kalau salah juga guru kita juga Cun. Ustadz Nufli Siapa Safitrah. Hafizallah Ta'ala. Masya Allah Ta'ala. Ya, Nah beliau jadi juga sangat berjasa sih, orang penting di Mospet. Masya Allah. wah, Mas, tapi kalau ini sebelum kita closing, Mas Ari ada nggak sebelum pencapaian saat ini kan kita aja ngeliat orang kan pokoknya dia udah sukses, iya. pengusaha muda. Apa sih Mas menurut ente nanti kalau lebih ke depannya apalagi yang mau ente lakukan, gebrakan apa lagi nih buat Mospet? Biar nih masyarakat udah tahu di Mas Ari. Misalkan ingin buka cabang kah atau ingin nanti expand apa? Saya yang pertama pengen buka toko-toko outlet khususnya di kota Cirebon dan kota lain. Yang kedua ingin menambah SDM. kayak tenaga kerja gitu agar supaya semakin profesional seperti layaknya perusahaan-perusahaan besar yang biasa gitu, dan semoga Mospet juga bisa menjadi PT gitu Bang. Ya. Amin, semoga berarti produksi massal dalam jangka panjang ini lagi dipikirkan ya, mudah-mudahan ya. Betul, ya. Bagi sekarang Baju Hakim dari sampai datang ke Cirebon tuh kan nggak sembarangan ya, kadang-kadang Luar dia biasa jauh ya. padat dengan Mas Ari Alhamdulillah ya. disambut dengan panas, bukan hangat lagi ya. Udah disambut sama Saya juga panas. kayak mimpi ketemu Bang Baco. Ini Mas Ari. Dia udah mulai keadit-aditan nih lama-lama Mas Ari. Alhamdulillah Baju dipertemukan. Hakim tuh ya, Masya Allah, semoga kita terus bisa menjalin ukhuwahnya dengan Amin, Mas Ari iya. juga. Karena jangan loh, menurut gue tuh bisa dibilang ketemu dengan ya Mas Ari ataupun teman-teman ya yang kita punya juga banyak link, Con. Jarang pengusaha muda yang notabene masih di bawah 25 tahun, tapi dia bisa mempekerjakan kurang lebih 7 karyawan Ada lah. 7 Ya, karyawan tau ya. lah, ya sekitar 6 sampai 10 ya segitu ya. Yang tetap aja itu belum Iya. termasuk yang borongan gitu. Borongan kan? Ya gue pribadi juga tadi kan udah kita di mobil nih dengerin ceritanya, Masya Allah gitu. Cun, nggak berasa juga Cun ya, sudah kita ngambil edukasi, inspirasi dan dari Mas Ari, semoga nanti kita kalau ziarah lagi ke Cirebon kita bisa mengulik-ulik lagi lebih dalam lagi Cun. Ya betul sekali, dan mudah-mudahan kita yang pasti mendoakan untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Apa yang dicapainya sama Mas Ari juga tentunya bisa lebih bisa cepat didapatkan gitu ya, dan dimudahkan segala urusannya. Supaya Mospet bisa lebih buka cabang di Sabang sampai Merauke. Nah, Masya Allah ya. Ya. Oke, kata Mas Ari, thank you banget ya. banyak. Masya Allah, sama-sama ya. Sudah datang ke Cirebon. Ya, Bang sama-sama. Bacon juga. Sama. Kita ketemu lagi di acara kisah motivasi dan inspirasi Kismis bersama Baju Hakim Dan juga Adit Okto. dan juga Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari. Sehat, bos. Sebentar, dia masih tenang. Tahan. Bingung. Tahan. Lihat ke depan dulu, tarik nafas. Kenapa? Tarik nafas dulu. Nah, Dit, gimana kabarnya, Dit? Tarik nafas. Belum suruh dibuang. Baru tarik nafas. Udah santai ya, nggak apa-apa.